Tahu nggak kalian, pavilion Indonesia di Expo 2025 di Osaka jadi salah satu pavilion yang ramai dikunjungi di dunia. Bayangin aja, dalam satu hari lebih dari 30.000 orang Jepang dan turis internasional datang buat lihat apa sih yang Indonesia pamerkan di sana, apa sih yang bikin pavilion kita begitu menarik, dan kenapa banyak negara akhirnya tertarik untuk kerjasama dengan Indonesia setelah mengunjungi pavilion. Yuk kita bahas isi, aktivitas, sampai dampak nyata dari pavilion Indonesia di Osaka. Yang pertama, tema dan desain pavilion. Pavilion Indonesia tampil dengan megah di tengah area World Expo Osaka 2025 dengan tema besar yaitu Thriving in Harmony, yang artinya tumbuh dalam keharmonisan antara alam, budaya, dan masa depan. Tema ini terinspirasi dari filosofi dari Bali, yaitu Trihita Karana, yang berarti keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Filosofi ini dipilih karena mencerminkan arah pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai lokal. Bangunannya pun tidak sembarangan, bentuknya menyerupai kapal besar. And kenapa kapal? Karena kapal menggambarkan perjalanan panjang bangsa Indonesia dari masa lalu sebagai negara maritim hingga masa depan yang ingin berlayar menuju inovasi dan kemajuan. Bahan bangunannya juga ramah lingkungan, menggunakan campuran kayu olahan, limbah sekam padi, dan plastik daur ulang. Yang kedua yaitu zona nature. Ya, alam yang dihidupkan kembali di pavilion tersebut. Jadi ketika kalian masuk ke zona nature, pengunjung seakan diajak pulang ke Nusantara. Ada mini hutan tropis lengkap dengan aroma khas tanah basah dan suara kicauan burung endemik Indonesia. Ada pula instalasi seni digital yang menampilkan satwa seperti burung cendrawasih, komodo, dan orangutan yang dibuat oleh seniman Indonesia sendiri. Semuanya digabung dengan teknologi sinematik imersif, membuat pengunjung merasa sedang berkeliling dari Sabang sampai Merauke. Apa nggak keren? Menurut bisnis.com, zona ini menonjolkan kekayaan biodiversitas Indonesia dan menjadi daya tarik utama bagi pengunjung Jepang yang dikenal mencintai alam. Yang ketiga, zona culture atau budaya Nusantara yang dikenalkan di pavilion. Ya, pengunjung disambut dengan tarian tradisional seperti jaipong, tari saman, dan pencaksilat yang dipadukan dengan tata cahaya modern. Ada juga ruang pamer wajah Nusantara, menampilkan potret masyarakat dari berbagai suku dan budaya Indonesia dari Aceh hingga Papua. Selain itu, dipamerkan juga senjata tradisional, kain tenun, dan alat musik khas daerah kita. Menurut sumber, setiap hari panggung budaya pavilion Indonesia itu selalu hidup. Ada musik gamelan, ada kuliner, bahkan ada pertunjukan kolaboratif seperti Jiwa atau Journey of Indonesia Wisdom and Arts, garapan Gari Nugroho yang menampilkan perpaduan adat, teater, dan visual digital. Yang keempat, zona future atau inovasi kolaborasi atau sebuah inovasi ya. Ya, zona future adalah jantung dari diplomasi ekonomi Indonesia di Expo ini. Disinilah pemerintah dan pelaku usaha memperkenalkan visi Indonesia sebagai negara ekonomi hijau dan berkelanjutan. Mulai dari green industry, smart city, transisi energi, hingga digital innovation yang ditampilkan secara interaktif. Tak hanya pamer teknologi, di zona ini juga diadakan forum bisnis dan one-on-one meeting antara investor luar negeri dan delegasi Indonesia.
Hasilnya, wow, luar biasa. Menurut sumber yang saya baca, hingga pertengahan September 2025, Indonesia berhasil mendapatkan komitmen investasi sebesar 23,8 miliar dolar Amerika Serikat di berbagai sektor seperti pariwisata, energi hijau, dan ekonomi kreatif. Bahkan ada sumber juga yang mengatakan sudah ada 10 MOU, 9 Letter of Intent, dan 1 Joint Venture Agreement yang ditandatangani selama acara berlangsung. Yang kelima, aktivitas pendukung kayak ada kris sampai kuliner Nusantara gitu yang memang ada di sana. Pavilion Indonesia juga jadi contoh digitalisasi transaksi. Semua tenan di sana, mulai dari warung kopi, penjual rendang kemasan, sampai toko souvenir sudah pakai kris. Jadi pengunjung Jepang itu bisa langsung bayar pakai ponsel tanpa repot untuk tukar uang dulu gitu. Selain itu, Pavilion Indonesia juga jadi tempat berkumpulnya diaspora, seniman, dan pelajar dari Indonesia yang ada di Jepang, yang menciptakan ruang pertemuan lintas budaya dan hidup dengan hangat. Oke, sekarang kita bahas dampaknya. Dalam 5 bulan pertama saja, Pavilion Indonesia mencatat lebih dari 2,8 juta pengunjung, menjadikannya salah satu pavilion dengan pengunjung terbanyak di Expo 2025. Bahkan sempat mencetak rekor harian hingga 30.580 pengunjung dalam satu hari. Atas kesuksesan itu, Pavilion Indonesia meraih Silver Award untuk kategori Best Espion Desain Tipe A dari Panitia Expo 2025. Jadi, Pavilion Indonesia di Osaka bukan cuma sekedar pameran. Ia adalah cerita tentang identitas Indonesia, tentang identitas bangsa kita, tentang bagaimana kita bisa berdiri sejajar dengan negara lain lewat kekuatan alam, budaya, dan inovasi. Dari hutan tropis hingga layar digital, dari tari tradisional hingga forum bisnis global, semua menyatu dalam harmoni yang menggambarkan wajah Indonesia masa depan, cerdas, kreatif, dan berkelanjutan. Seperti kapal besar yang melaju di samudra dunia, Indonesia terus berlayar, membawa pesan bahwa kemajuan tak akan pernah lepas dari akar budaya dan cinta pada bumi tempat kita berpijak. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Priyuda Pratama. Assalamualaikum.